Apakah sudah bisa kita mulai, Pak? Boleh, ini kalau sudah quorum silakan diperbolehkan. Baik, terima kasih kepada para peserta dan juga kepada Bapak pengajar, Pak Jimmy Pardede. Pada pukul 10:10 ini kita akan melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, di mana agendanya adalah hukum acara PT-UN. Mohon kepada peserta untuk mematikan mic-nya selama pengajar memberikan materi. Apabila nanti ada pertanyaan, diberikan kesempatan kepada pengajar, maka peserta boleh mengaktifkan kembali mikrofonnya. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Selamat mengajar, Pak Jimmy. Baik, terima kasih Pak Daniel. Saya minta waktu 1 menit. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu peserta PKPA sekalian. Kurang lebih 2 jam ke depan kita akan mendapat atau saya akan berusaha untuk memberikan sedikit pengingat dari apa yang pernah Bapak Ibu terima pada saat mengikuti bangku perkuliahan. Saya akan share screen. Ya, materi kita kurang lebih 2 jam ke depan adalah terkait dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Baik, mungkin kalau di kampus ini mata kuliah yang tidak terlalu trendy ya, karena mungkin yang trendy seperti hukum pidana, hukum internasional, hukum ekonomi, hukum perdata. Jadi di beberapa kampus untuk mata kuliah ini kadang terlalu sedikit siswanya atau jurusan yang siswa yang mengambil jurusan hukum administrasi negara khususnya terkait dengan peradilan tata usaha negara. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai satu persatu. Oh ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya lupa, nama saya Jimmy Klaus Pardede. Ini riwayat pekerjaan saya dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Sebenarnya saya sudah mengajar di PKPA khususnya untuk Pak Braja ini HSTC kurang lebih mungkin sudah 4 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun. Selama di Medan saya selalu mengisi mata kuliah atau mata ajar dari hukum acara peradilan tata usaha negara ini, dan meskipun saat ini saya di Bandung sudah sejak tahun 2020, di bulan Juni tahun 2020, mungkin karena masih daring, sebenarnya saya sudah memberikan delegasi, sudah menyerahkan kalau sekiranya diperlukan untuk hadir fisiknya atau langsung tatap muka, maka sudah ada teman-teman saya di PTN Medan yang akan menggantikan. Tapi karena masih kondisi pandemi saat ini, maka pengajaran masih dilakukan melalui daring atau online class, daring kelas, maka saya masih diberikan kepercayaan. Tim dari Pak Braja juga sudah menghubungi saya selalu untuk diminta kesediaannya, dan untuk ilmu mungkin saya akan selalu bersedia memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Baik, inilah riwayat pekerjaan saya. Kita akan masuk ke materi dari hukum acara peradilan tata usaha negara. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya mengembalikan memori yang
sudah pernah Bapak Ibu terima pada saat bangku kuliah. Jadi ini hanya sebagai pengingat saja Bapak Ibu, dan nanti ini slide-nya sudah bisa diambil atau dibagikan oleh panitia. Ini mungkin akan lebih apa ya, lebih berguna atau Anda akan lebih paham pada saat Anda Anda akan mengambil atau sedang mengikuti suatu perkara di suatu pengadilan tata usaha negara. Baik, dasar hukum dari pengadilan tata usaha negara yang terkait dengan proses persidangan maupun kewenangannya itu ada di 5 peraturan ini kurang lebih. Saya minta waktu sebentar ya. Ya, Undang-Undang 14 tahun 85 itu dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, lalu juga Undang-Undang Nomor 586, 9 2004 dan 51 2009. Apabila Anda merupakan seorang advokat nantinya, maka ini wajib Anda miliki. Mungkin kalau sekarang Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan e-library atau e-book ya, tapi tidak ada salahnya Anda kadang berbeda antara membaca di layar monitor dengan di dalam bentuk hard copy. Itu kadang kita lebih bisa secara psikologis lebih awas atau lebih teliti pada saat kita membaca langsung dalam bentuk hard copy. Tapi itu terserah Bapak Ibu semua, hanya saja saya hanya menyarankan bahwa apabila Anda menjadi advokat, minimal kalau untuk kaitannya dengan TUN, itu adalah di 3 undang-undang ini. Nah, lalu juga sekarang dengan perkembangannya, maka sudah ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini juga menjadi salah satu barometer untuk pemerintah atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga ini juga kadang menjadi alat uji dari hakim dalam memeriksa sebuah perkara terkait dengan perkara TUN. Itu Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Lalu terkadang juga di dalam ketentuan peralihan Undang-Undang TUN 586 juga apabila belum ada pengaturannya, maka ada beberapa hal masih memperhatikan atau merujuk kepada KUH Perdata, baik itu HIR atau RBG. Lalu juga terdapat peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung. Nanti akan kami uraikan satu persatu. Contohnya, iya, inilah peraturan Mahkamah Agung yang mungkin di dalam perkembangannya sejak tahun 2011 ini sudah ada kurang lebih 8 peraturan Mahkamah Agung yang memberikan perluasan kewenangan ataupun memberikan hukum acara ataupun juga memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan terkait dengan pemeriksaan atau sengketa tata usaha negara. Secara lebih detail nanti saya akan uraikan ini di akhir pelajaran. Nanti saya akan uraikan sedikit terkait satu slide per perma peraturan Mahkamah Agung, nanti saya akan uraikan. Jadi Anda Bapak Ibu cukup melihat saja dulu Perma 2 2011, 4 2015, 2 2016 dan seterusnya sampai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2019.
Iya. Iya, kita lanjut kepada karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara. Baik, kalau Anda berbicara TUN, Anda pasti tidak akan lepas dari yang Anda ketahui di peradilan umum atau pengadilan negeri. Hakim di pengadilan tata usaha negara atau TUN itu sifatnya aktif. Maksud dari aktif ini saya ambil contoh saja seperti Anda menonton sebuah persidangan perkara pidana. Hakimnya bisa menggali, hakimnya sangat aktif, sangat interaktif dengan para pihak yang sedang bersengketa berperkara, baik itu jaksa maupun pengacara terdakwa. Tapi proses yang ada di TUN itu tahapannya persis atau kurang lebih seperti peradilan tahapan beracara di peradilan perdata. Nah, jadi TUN itu adalah penggabungan dari perdata dan pidana. Kalau untuk proses beracaranya seperti di perdata, tapi bagaimana hakim bersidang itu ada di contohnya di peradilan pidana. Nah, maksud dari hakim aktif itu adalah dominus litis yang ada di pengadilan tata usaha negara itu terlihat pada saat nanti Anda melakukan proses pemeriksaan persiapan. Lalu ada poin 2 yaitu terkait dengan gugatan TUN. Inilah perbedaan mendasar juga dengan peradilan perdata atau perkara perdata. Kalau di TUN itu selalu ada yang namanya tenggang waktu pengajuan gugatan. Jadi untuk semua perkara TUN selalu ada batasan untuk kapan terakhir mengajukan sebuah gugatan. Berbeda dengan di perdata. Kalau perdata tidak ada daluarsanya. Jadi kapanpun itu Anda mau mengajukan sebuah gugatan di pengadilan perdata atau di sengketa perdata, maka itu tidak ada batasan waktunya. Kalau di TUN itu ada pengajuan batasan waktu yaitu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Nanti saya akan bahas itu di slide selanjutnya. Lalu kalau di TUN juga ada namanya proses dismisal. Proses dismisal itu adalah proses seleksi yang dilakukan oleh ketua pengadilan TUN. Ini tidak ada di perdata. Kalau di perdata, kewenangan ini tidak ada sama sekali, sehingga dalam proses sengketa perdata, apa yang dimohonkan para pihak dalam gugatan awal itulah yang diserahkan langsung ke majelis hakim. Sedangkan kalau di TUN, itu ada proses dismisal yang dilakukan oleh ketua untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal terkait dengan formilnya sebuah gugatan. Ini diatur lebih lanjut di dalam pasal 62. Baik, lalu ada pemeriksaan persiapan. Inilah perbedaan dengan di PN atau di peradilan perdata, bahwa pemeriksaan persiapan itu filosofinya atau kenapa ada pemeriksaan persiapan itu karena begini. Posisi antara penggugat dan tergugat, penggugat ini selalu adalah warga negara atau orang atau badan hukum masyarakat, melawan tergugat yang mana tergugat pasti adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, karena ada ketimpangan terkait dengan data-data ataupun mengenai kelengkapan dari sebuah persyaratan, maka ada pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan ini adalah suatu lembaga yang dimiliki oleh pengadilan TUN untuk melakukan penyempurnaan gugatan. Dan juga di pemeriksaan persiapan juga bisa dipanggil pihak-pihak yang berkaitan untuk dimintai keterangan. Disitulah pemeriksaan persiapan ini mematangkan sebuah gugatan, sehingga gugatan itu dapat dilakukan atau diteruskan dan dapat dinyatakan sempurna dengan melalui sebuah perbaikan-perbaikan. Makanya kalau di praktek, saya sering bertemu advokat-advokat muda itu mereka kalau berperkara di TUN mereka sangat senang. Kenapa? Saya tanya. Karena selalu diberikan arahan dan petunjuk oleh majelis hakimnya pada saat pemeriksaan persiapan. Nah, disitulah keaktifan majelis hakim, disitulah dominus litisnya majelis hakim pada saat pemeriksaan persiapan di pengadilan tata usaha negara. Nah, pemeriksaan persiapan ini wajib dilakukan untuk perkara
atau sengketa dengan pemeriksaan acara biasa. Hanya untuk acara biasa. Selain itu tidak ditempuh atau tidak dilakukan pemeriksaan persiapan. Kita lanjut lagi, ini ada gugatan tidak menunda, itu asas presumptio justa causa, itu ada asas, pembuktian bebas juga asas, tidak ada gugatan rekonvensi. Nah, jadi di TUN itu tidak ada gugatan rekonvensi atau gugat balik seperti halnya di perdata. Sehingga TUN itu hanya gugatan pokok dan itulah yang diperiksa. Lalu tidak ada putusan perstek karena ketidakhadiran dan segala macam sebagaimana teori di dalam hukum acara perdata. Kenapa? Karena putusan kami, putusan TUN itu adalah sifatnya erga omnes. Jadi apapun itu, putusan kami mengikat tidak hanya bagi pihak yang berperkara, tapi juga bagi pihak-pihak lain yang terkait. Dan di sini pengadilan tinggi dapat menjadi pengadilan tingkat pertama, jadi judek faksi tidak harus selalu ada di pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah PT UN. Baik, kita lanjutkan. Baik, nah ini dia yang tadi mau saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, tolong dicamkan, pada saat Anda menjadi seorang advokat dan menerima sebuah perkara atau menerima sebuah kuasa untuk mengajukan sebuah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Anda harus pahami benar bahwa di seluruh Indonesia, seluruh pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia, pada saat ini atau saat ini sudah berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Ini merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di mana ini kami sampaikan bahwa sebelum Anda melakukan atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sebuah keputusan tata usaha negara yang Anda mohonkan batal, Anda wajib, sekali lagi saya sampaikan, Anda wajib melakukan upaya administrasi berupa keberatan. Itu wajib Bapak Ibu semua. Jadi apapun perkara Anda, maka apabila hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Anda wajib melakukan terlebih dahulu upaya administratif, yaitu upaya keberatan yang diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang Anda mau batalkan atau Anda mohon untuk dibatalkan melalui gugatan Anda. Nah, keberatan ini merupakan hal yang wajib dalam suatu proses untuk dilakukannya pemeriksaan sengketa TUN. Apabila, ini saya mau sampaikan, bahwa apabila Anda mengajukan gugatan, belum melakukan upaya administratif, maka hampir saya nyatakan di sini bahwa gugatan Anda pasti akan dilakukan proses dismissal dan diperintahkan Anda untuk mencabut gugatan Anda. Atau dalam bahasa hukumnya di TUN Anda mungkin akan didis. Jadi ada kewenangan ketua juga untuk mendismisal atau menyatakan gugatan Anda tidak dapat diterima dalam proses pemeriksaan awal sehingga Anda diminta terlebih dahulu melakukan upaya keberatan, nanti Anda mengajukan gugatan baru lagi dengan melampirkan upaya keberatan yang sudah Anda lakukan tersebut. Nah, untuk penghitungan tenggang waktunya, ini tadi saya sampaikan bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari itu tetap ada, tapi penghitungannya adalah sudah bergeser, yaitu sejak keputusan upaya, jadi ada dulu upaya administratif, semua sudah ditempuh, barulah penghitungan 90 hari tersebut sudah atau mulai dilaksanakan. Nah, upaya administratif itu ada dua Bapak Ibu sekalian, bahwa diatur di dalam Perma nomor 6 tahun 2018, upaya administratif itu adalah keberatan, yaitu dilakukan kepada pejabat yang menerbitkan, ini dalam bentuk tertulis ya dua-duanya. Nah, apabila dijawab oleh pejabat yang menerbitkan, maka Anda harus melakukan banding administratif atau banding administratif kepada atasan. Ini yang harus Anda lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya itu satu poin yang Anda harus pahami di dalam
Undang-Undang TUN. Baik, kita lanjutkan. Sebentar ya, saya akan lanjutkan. Saya mohon waktu dulu 2-3 menit. Saya ada telepon mendadak.
Matikan ya? Ya, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya ada telepon tadi. Ya, kita bicara kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara sejak berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi Bapak Ibu semua harus pahami bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, maka kompetensi absolut itu sangat ada terjadi perubahan. Baik. Subjek hukum. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Saya harus sampaikan bahwa kalau di Undang-Undang Pratun itu pasal 53 itu mengatakan bahwa orang dan badan hukum perdata. Undang-Undang AP itu memberikan penjelasan yang lebih tegas bahwa penggugat itu adalah warga masyarakat, yaitu baik orang maupun badan hukum perdata, dan pihak lain. Nah, ini juga Bapak Ibu semua harus paham bahwa pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Itu penggugat. Lalu tergugat juga di sini diuraikan lebih luas, yaitu bahwa dalam Undang-Undang Pratun diatur dalam pasal 1 angka 12, badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diuraikan lebih luas lagi, yaitu badan atau pejabat pemerintahan dan atau penyelenggara negara lainnya dalam lingkup lembaga eksekutif. Nah, ini dia. Lembaga yudikatif dan lembaga legislatif dan lainnya yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau undang-undang. Ini perluasan yang sangat jauh ya. Jadi tergugat itu tadinya hanya untuk melaksanakan urusan pemerintahan, tapi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014 diperluas lagi terkait dengan pengertian tergugat. Baik, objek hukum menurut Undang-Undang Pratun, jadi di sini sudah diuraikan bahwa dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pratun itu keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis, lalu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, berisi tindakan hukum tun, lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret individual dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Ya, kalau dibikin diagramnya seperti ini Bapak Ibu semua, waduh, repot kita membaca ini ya. Tapi sebagai sebuah proses pencerahan saya harus sampaikan ini, yaitu diagram atau bagan yang bisa saya uraikan dari perkembangan mengenai keputusan undang-undang menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu perkembangan sangat jelas. Yang mana di sini ditulis unsur itu adalah perkembangan tidak hanya mengenai keputusan tertulis, tapi juga sudah masuk ke dalam tindakan administrasi pemerintahan. Apa itu tindakan administrasi pemerintahan? Nanti saya akan bahas lebih jauh di dalam satu subbagian tersendiri, yaitu terkait dengan onreh overhead matidat, yaitu perbuatan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ini hanya bagan, saya hanya mengingatkan kembali, mungkin nanti akan Anda baca lebih jauh. Baik, inilah ruang lingkup objek sengketa menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi di sini jelas sekali ditulis bahwa sebuah surat keputusan itu membuat di dalam sebuah tindakan itu adalah tindakan yang melakukan atau tidak melakukan. Nah, diagramnya seperti ini Bapak Ibu semua. Nanti Anda, kalau saya jelaskan ini tidak mungkin karena 3 SKS dalam sebuah perkuliahan yang dilakukan selama 6 bulan,
Nah, untuk menguraikan satu buah mata kuliah, saya rasa tidak mungkin disampaikan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Maka oleh sebab itu, saya hanya memaparkan saja inilah diagram atau skema dari mempelajari SK atau Basicking. Baik, Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan regeling atau peraturan tidak bisa diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu terkait dengan hak uji materi yang kewenangannya ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk regeling, khusus untuk regeling itu tidak bisa diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apa itu regeling contohnya? Ya contohnya peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan daerah, itu tidak bisa. Jadi tindak lanjut dari sebuah peraturan bupati itulah yang melakukan tindakan atau katun ke SK Basicking, itulah yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi peraturan bupati atau peraturan gubernur atau peraturan daerahnya untuk merubahnya itu tidak bisa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, kita lanjut. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini ada 4 proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi yang dikenal ini biasanya adalah pemeriksaan dengan acara biasa. Ini yang sudah kita kenal. Lalu ada pemeriksaan khusus dengan acara cepat. Lalu juga pemeriksaan dengan acara singkat. Dan pemeriksaan dengan acara khusus. Untuk pasal-pasalnya sudah dituliskan di dalam slide ini juga bahwa untuk acara biasa dan acara cepat itu ada di Undang-Undang Peratun. Lalu acara singkat ini terkait dengan proses dismisal dan proses perlawanannya. Lalu nanti pemeriksaan dengan acara khusus itu nanti diatur di dalam 11 perma tadi yang diuraikan di atas dan nanti akan saya uraikan khusus di dalam slide terakhir nantinya. Baik, inilah yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu semua. Inilah yang penting Anda sebagai seorang advokat, bahwa pada saat Anda melakukan mengajukan sebuah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tahapan yang akan Anda hadapi itu adalah yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan pengadilan, khususnya ketua pengadilan dan majelis hakim, itu adalah tahapan yang ada di dalam slide saat ini. Yaitu pertama kali adalah lolos dismisal. Kalau lolos dismisal, maka akan dilakukan pemeriksaan persiapan. Lalu tahapannya adalah apabila lolos dari pemeriksaan persiapan, maka ada tahapan beracara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Inilah tahapan-tahapannya. Hanya mengingatkan saja pada saat mungkin dulu Anda kuliah S1 ada namanya proses moot court atau peradilan semu. Mungkin dalam peradilan semu tersebut pernah menyidangkan perkara tun, mungkin inilah tahapan-tahapannya, atau Anda sudah menjadi asisten advokat sekarang, mungkin Anda sudah pernah datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengikuti proses persidangan, maka inilah tahapan-tahapannya. Baik, saya mau menjelaskan kepada Anda bahwa inilah yang sering kadang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik. Pada saat Anda mengajukan sebuah gugatan, maka Anda diwajibkan, karena Anda sebagai seorang kuasa advokat, maka Anda diwajibkan untuk melampirkan sebuah surat kuasa khusus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya harus jelaskan. Pertama, surat kuasa Anda haruslah surat kuasa khusus. Khususnya, itu hanya terkait dengan proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini yang paling lebih banyak terjadi, baik saya selama menjadi hakim, itu surat kuasanya masih digabung. Mudah-mudahan Anda tidak menjadi seperti itu ya. Jadi surat kuasanya digabung antara surat kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan lain di luar pengadilan, itu pun digabung di dalam sebuah surat kuasa. Jadi tolong nanti pada saat Anda menjadi advokat ini dirubah. Surat kuasa yang untuk pergi ke BPN, ke kantor polisi, atau ke sebuah instansi, ke notaris, apa segala macam surat kuasa yang tidak khusus, itu
Anda bedakan dengan surat kuasa khusus untuk proses persidangan. Itu harus Anda lakukan seperti itu. Kenapa? Karena nanti pada saat pemeriksaan persiapan, yang majelis hakim lakukan pertama kali adalah membaca dan mengoreksi surat kuasa Anda. Untuk itu, untuk menghindari atau mengurangi banyaknya koreksi dari majelis hakim, maka pertama, surat kuasa Anda itu harus ada judulnya. Anda mungkin banyak membaca literatur atau contoh-contoh surat kuasa. Kalau Anda merupakan orang yang senang membaca literatur dalam bentuk buku, mungkin Anda sering pernah membaca contoh-contoh surat kuasa di buku Retno Wulan, Yayah Rahab, dan buku-buku yang lain terkait dengan surat kuasa beracara di perdata. Sekali lagi saya katakan bahwa surat kuasa di perdata dengan di PT UN itu berbeda. Pertama, harus mencantumkan judul. Di atas harus tertulis surat kuasa khusus. Lalu yang kedua, ini juga. Identitas pemberi kuasa harus sesuai dengan ketentuan pasal 56. Nah, ini yang kadang tidak dilakukan oleh para advokat. Jadi pemberi kuasa, yaitu klien Anda, penulisan identitasnya harus disesuaikan dengan pasal 56. Apa pasal 56? Anda baca saja sendiri dalam Undang-Undang Peratun. Jadi itu kadang berlebihan dibuat. Adalah mencantumkan umur, nomor KTP, ada mencantumkan agama, ada mencantumkan status perkawinan. Wah, banyak sekali. Nah, itu sesuaikan saja dengan pasal 56 ayat 1. Lalu yang ketiga, identitas penerima kuasa, yaitu Anda sebagai seorang advokat itu harus mencantumkan warga negara. Itu juga yang harus Anda cantumkan. Selain dengan nama, warga negara Anda. Kenapa saya sampaikan warga negara? Kenapa disampaikan warga negara? Karena tidak menutup kemungkinan Anda atau advokat atau pengacara dari luar negeri bisa beracara di pengadilan tata usaha negara. Maka warga negara juga harus dicantumkan. Ini yang banyak tidak dicantumkan ya. Lalu setelah itu tolong, ini catatan saya yang juga selalu saya sampaikan bahwa baik sendiri maupun bersama-sama harus dicantumkan itu. Ya, cantumkan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Seperti ini. Anda mengajukan atau Anda mendapat kuasa 5 orang. Tidak ada kalimat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Saya sampaikan kepada Anda, apabila saya majelis hakimnya tidak ada baik sendiri maupun bersama-sama, maka harus diartikan bahwa kuasa ini kalau hendak melakukan sesuatu harus semuanya. Harus bersama-sama. Itulah akibat hukumnya apabila tidak ada pencantuman. Maka dari itu, untuk menghindari akibat hukum yang tadi saya sampaikan, maka tulislah ada baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Lalu juga Anda harus masukkan di dalam surat kuasa Anda, itu siapa pemberi kuasa, siapa penerima kuasa. Saya sering juga menemukan surat kuasa yang tidak mencantumkan kalimat selanjutnya disebut pemberi kuasa, selanjutnya disebut penerima kuasa. Tidak ada penjelasan terkait dengan siapa penerima kuasa, siapa pemberi kuasa. Tapi tiba-tiba di ujungnya, di bawahnya ada ditulis penerima kuasa ini, pemberi kuasa ini. Loh, bagaimana penyebutan ini ada sedangkan tidak ada penjelasan di depannya. Jadi Anda harus cantumkan itu, siapa penerima kuasa, siapa pemberi kuasa. Lalu yang keempat, pada saat Anda membuat kekhususan, ini dia bilang, kan nanti kalau di surat kuasa ada kalimat khusus. Khususnya di sini, inilah makanya surat kuasa di TUN itu sangat simpel. Nggak usah masukkan yang aneh-aneh lagi. Jangan masukkan yang hal-hal di luar dari proses persidangan di pengadilan tata usaha negara. Saya masih sering bertemu dengan advokat yang membuat surat kuasa yang dibawa ke beracara di TUN itu masih mencantumkan menghadap kejaksaan, kepolisian, lembaga-lembaga lain dan segala macamnya. Menghadap ini, menghadap penguasa dan segala macamnya. Wah, jadi repot kalau seperti itu.
Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, tolong untuk kekhususannya cukup hal-hal yang terkait dengan proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tadi sudah diuraikan di slide sebelumnya apa tahapan-tahapannya. Itu saja Anda ambil dan Anda muat, Anda rangkum di dalam sebuah kalimat. Kalau saya bisa rangkum, maka contohnya adalah penggugat membuat ini, dan ini kan tahapan semuanya. Itu. Lalu yang kelima, Bapak Ibu semua, tolong dicantumkan bahwa surat kuasa ini diberikan hak substitusi. Kenapa saya bilang harus diberikan cantumkan hak substitusi? Karena begini, tidak menutup kemungkinan apabila memang Anda berhalangan, maka Anda bisa memberikan atau bisa meminta advokat substitusi untuk menggantikan Anda. Tapi apabila tidak ada hak substitusi di dalam surat kuasa Anda, tiba-tiba Anda berhalangan, lalu datang kuasa advokat lain dengan membawa sebuah surat kuasa substitusi dari Anda, maka majelis hakim pasti akan menolak. Itu yang penting. Lalu juga harus ada tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, dan pastinya harus ada materai di atas tanda tangan pemberi kuasa. Itu kurang lebih surat kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita lanjut mengenai gugatan. Sebentar Bapak Ibu. Iya, sebuah gugatan, nah ini dia Bapak Ibu ya, itu merupakan apa yang akan diperiksa oleh majelis hakim, yang merupakan cerita dari penggugat, yang isinya adalah memohon batal atau tidak sah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh seorang atau oleh pejabat tata usaha negara. Nah, syarat gugatan, nah ini dia. Ada di sini syaratnya. Lalu juga harus ada kepentingan dan dasar alasan gugatan. Nah, dasar alasan gugatan di TUN itu tidak aneh-aneh Bapak Ibu semua. TUN itu sangat simpel sekali pemikirannya. Tidak seperti di perdata yang begitu ngejelimet, banyak sekali dalil dan segala macam. Kalau di TUN itu gampang sekali. Tindakan tergugat, ini dalil ya saya sampaikan. Tindakan tergugat dalam hal ini contohnya Bupati Bekasi atau Bupati Deli Serdang menerbitkan keputusan tata usaha negara itu melanggar peraturan perundang-undangan. Sudah itu saja. Pasti majelis hakim tanya, peraturan mana yang dilanggar? Undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan gubernur nomor segini tahun segini, pasal segini, harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah. Gampang sekali. Lalu bisa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa itu asas-asas umum pemerintahan yang baik? Itu ada di dalam doktrin-doktrin. Jadi gampang sekali sebenarnya di TUN itu. Tidak menjelimet yang bagaimana, enggak. Jadi itu yang harus Anda pahami bahwa gugatan di TUN sangat simpel. Jadi malah bisa gugatan di TUN itu cuma 5 halaman, 6 halaman sudah cukup. Tidak seperti di perdata yang bisa sampai berpuluh-puluh halaman. Ya. Baik, inilah yang membuat nyaman para advokat muda untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau di perdata itu dikenal yang namanya mediasi sebelum persidangan. Tapi mediasi juga terkadang majelis hakimnya bisa meminta untuk advokat tidak hadir. Yang hadir harus misalnya prinsipalnya dan segala macam. Tapi itu ada aturan mengenai mediasi. Tapi kalau di PT UN ada namanya pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan ini adalah proses untuk memberikan nasihat kepada penggugat dalam memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Wah, enak sekali ya Bapak Ibu ya. Bahwa majelis hakim memberikan saran, nasihat. Begini loh, tambahkan begini ya. Maksud Anda apa? Seperti ini. Jadi ada interaksi, ada komunikasi antara
majelis hakim dengan penggugat dan juga dengan tergugat di dalam proses pemeriksaan persiapan. Komunikasi atau interaksi itu apa? Ya ini tadi, memberikan nasihat-nasihat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu semua, itu ada di dalam koridor 30 hari menurut peraturan perundang-undangan untuk perbaikan gugatannya. Nah, apabila Anda selaku penggugat belum menyempurnakan gugatan dalam waktu 30 hari, maka gugatan Anda tidak dapat diterima. Makanya dalam beberapa perkara saya lihat kalau gugatannya istilah saya sangat hancur, maka penundaan sidangnya mungkin tidak 3 minggu. Tidak 1 minggu. Mungkin hanya 2 hari, 3 hari diperintahkan untuk memperbaiki gugatan seperti saran dari majelis hakim, dan ini mungkin mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu. Tapi kalau gugatannya, sekali lagi Bapak Ibu semua, kalau gugatannya sudah rapi, sempurna, dan sudah sesuai dengan aturan untuk mengajukan gugatan mengenai poin-poinnya, maka menurut majelis hakim tidak perlu sampai menunggu 1 bulan. Dalam waktu 1 kali persiapan pun sudah bisa dinyatakan sempurna dan minggu depannya sudah langsung sidang yang terbuka untuk umum. Jadi pemeriksaan persiapan ini wajib dilakukan, tapi tidak harus 30 hari. 1 kali persiapan kalau sudah sempurna pun itu sudah cukup. Tapi maksimalnya 30 hari. Jadi apabila Anda nanti menjadi seorang advokat, Anda mendapatkan perkara terkait dengan TUN, tidak usah khawatir. Nanti Anda akan diberikan nasihat-nasihat perbaikan gugatan oleh majelis hakim. Baik, setelah pemeriksaan persiapan gugatan, maka ada yang namanya jawaban. Jawaban di PT UN itu wajib tertulis. Nah, ini dia. Jawaban itu sifatnya wajib. Nah, ini dia kan. Lalu ini membahas mengenai pokok perkara dan apabila ada mengenai eksepsi. Eksepsi di TUN, nah ini kadang saya agak-agak bingung gitu ya kalau misalnya ada yang membawa-bawa perdata ke PT UN. Eksepsi di TUN itu hanya sedikit saja. Absolut, kewenangan absolut dengan kewenangan relatif, Anda sudah tahu itu. Lalu eksepsi lain-lain itu tidak terlalu jauh terkait dengan kepentingan, lalu kurang pihak, kabur, dan segala macam. Tapi perlu kami sampaikan bahwa tidak perlu terlalu banyak terkait dengan eksepsi lain-lain ini. Kenapa? Karena sudah dilakukan proses pemeriksaan persiapan. Sehingga majelis hakim pasti sudah memberikan saran-saran perbaikan gugatan, sehingga eksepsi yang sifatnya lain-lain ini kadang tidak lagi dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tapi kalau sudah nyata-nyata mengenai daluarsa atau tidak memiliki kepentingan, pasti akan diputus gugatan tidak dapat diterima. Baik, Bapak Ibu semua, ini juga sama seperti perdata, bahwa ada yang namanya intervensi atau intervenian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, intervensi atau intervenian ini dapat masuk selama proses pemeriksaan sedang berlangsung. Ketentuannya ada di pasal 83 dengan maksud yaitu untuk membela haknya atau mau bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Lazimnya di Pengadilan Tata Usaha Negara ini, misalnya yang digugat adalah sebuah sertifikat. Maka pemegang sertifikat yang digugat ini akan ditarik atau dipanggil untuk dapat masuk sebagai pihak dengan sejajar atau sama kepentingannya dengan tergugat. Makanya disebut sebagai tergugat 2 intervensi. Itu Bapak Ibu ya. Lalu kita lanjut mengenai penundaan. Nah, ini yang mungkin sering ditanyakan oleh berbagai pihak terkait dengan penundaan. Bagaimana penundaan pelaksanaan objek sengketa? Baik, saya ambil contoh gampang saja apa itu penundaan. Ada sebuah surat perintah pembongkaran sebuah ruko. Itu surat harus ditulis di sana, pembongkaran dilaksanakan 3 hari lagi. Misalnya kalau sekarang tanggal 24, maka akan dibongkar tanggal 27. Dia merasa loh, ini proses pembongkaran ini nggak benar dan segala macam. Akhirnya si pemilik ruko
itu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara misalnya hari Senin nanti. Ya, hari Senin nanti tanggal 26. Dia mengajukan gugatan pokok pasti memohon untuk batal surat perintah pembongkaran itu. Tapi di dalamnya gugatan juga dia kan kalau masalah gugatan pokoknya harus diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Nah, supaya tidak dibongkar gedung itu, maka dia mohon dulu untuk surat perintah bongkar itu ditunda dulu. Jangan ada pembongkaran sampai ada putusan akhir. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah putusan akhir ternyata misalnya pemilik ruko ini kalah, maka rukonya dibongkar. Tapi kalau dia benar, kan rukonya tidak dibongkar, maka tetap berdiri rukonya. Itulah maksud dari penundaan pelaksanaan objek sengketa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Simple, saya sangat memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, ini dia juga. Sistem pembuktian. Kalau di TUN tadi saya sudah uraikan bahwa sifat hakim adalah dominus litis, mencari kebenaran material. Nah, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, hakim menentukan beban pembuktian, penilaian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim. Jadi kalau di TUN, nah inilah perbedaannya. Kalau Anda lihat di PN begitu, kalau di pidana begitu penting yang namanya keterangan saksi. Kalau di TUN itu karena ini terkait dengan proses administrasi, maka majelis hakim pasti mengutamakan bukti surat atau tulisan. Khususnya terkait dengan syarat-syarat terkait dengan proses administrasi yang dimiliki oleh tergugat. Nah, data-data atau surat-surat inilah yang dijadikan bukti. Lalu kami juga mengenal yang namanya keterangan ahli. Jadi Bapak Ibu semua nanti tolong tidak menggunakan istilah saksi ahli di PT-UN ya. Saya tidak tahu di peradilan perdata, tapi kalau di PT-UN jangan gunakan saksi ahli. Karena kalau namanya saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung suatu keadaan atau suatu kejadian. Itulah saksi. Kalau ahli itu bukan saksi. Ahli itu hanya memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Jadi, mari tidak usah lagi menggunakan istilah saksi ahli. Tapi kalau untuk ahli, yang dipakai adalah bukan kesaksian, tapi keterangannya. Jadi keterangan ahli itu yang diperlukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dia dapat menilai sesuatu keadaan berdasarkan keahlian dia, tapi tidak menilai dari kasusnya. Karena kalau penilaian kasus itu kewenangan mutlak dari majelis hakim. Tapi kalau untuk memberikan keterangan terhadap contoh kasus atau berdasarkan keilmuan, maka itulah yang dinamakan keterangan ahli. Lalu ada keterangan saksi, dan ini juga kami selalu sampaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila mengajukan saksi, itu tolong, saksi itu untuk surat-surat yang tidak dibantah, tidak perlu lagi pakai saksi. Jadi kalau saya sekarang terkait dengan surat-surat di persidangan, kalau sudah diakui para pihak, ya sudah, ngapain lagi pakai saksi-saksi. Ini juga membuat simpel pemeriksaan. Lalu ada yang namanya pengakuan para pihak. Nah, ini juga ya, pengakuan para pihak itu sebagaimana terurai di dalam gugatan jawaban, replik duplik, dan di persidangan atas pertanyaan majelis hakim dicatat dalam berita acara pun bisa dianggap sebagai sebuah pengakuan para pihak. Lalu juga ada pengetahuan hakim, ini pengetahuan hakim dari yang didapat misalnya contohnya dari pemeriksaan setempat, majelis hakim datang ke lokasi, ada fakta-fakta yang diketahui oleh hakim, yang tidak diuraikan di dalam sebuah gugatan atau jawaban, maka itu dapat dijadikan pengetahuan hakim. Itulah jenis alat bukti di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun. Kita lanjut, Pak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semua, tadi kalau kita berbicara proses pemeriksaan acara biasa, maka juga diketahui bahwa ada proses pemeriksaan acara
proses pemeriksaan acara cepat. Bagaimana? Nah, inilah diagramnya, inilah flowchart-nya ya. Nah, itu gugatan disertai permohonan acara cepat, disetujui oleh ketua, lalu ada penetapan, permohonan diterima, lalu ada tahapan-tahapannya. Kalau kita berhitung ini mungkin dalam waktu kurang lebih 1 bulan, itu akan selesai pemeriksaannya. Nah, jadi kadang proses acara cepat ini tidak bisa begitu saja dikabulkan oleh majelis hakim, oleh ketua pengadilan, tapi dilihat dulu, dipilah. Kalau memang pembuktiannya tidak terlalu rumit, maka dikabulkan permohonan acara cepat tersebut. Tapi kalau tidak ada kalau pembuktiannya agak rumit, maka tidak akan dikabulkan permohonan. Sekali lagi, proses pemeriksaan acara cepat ini harus melalui yang namanya permohonan acara cepat. Kalau tidak ada permohonan, tidak akan bisa tiba-tiba sekonyong-konyong muncul yang namanya pemeriksaan acara cepat. Itu dasar hukumnya ada di pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peratun. Baik, ini sudah saya uraikan. Oke. Bapak Ibu semua, pengadilan tata usaha negara, ciri khasnya juga yang tadi saya jelaskan terkait dengan dismissal proses. Dismissal proses itu adalah terkait dengan 5 poin yang ada di dalam pasal 1 pasal 62 ayat 1, yaitu pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk kewenangan pengadilan, lalu pasal 56 tidak dipenuhi, lalu tidak didasarkan alasan yang layak, lalu apa yang dituntut sudah dipenuhi, dan gugatan telah lewat waktu. Apabila ketua pengadilan mempelajari gugatan yang diajukan dan kena atau tersangkut dengan 5 poin, salah satu dari 5 poin ini, ada kewenangan atau hak ketua pengadilan untuk melakukan atau mendismisal perkara yang masuk tersebut. Nah, dismisal inilah yang disebut namanya dismisal proses. Tapi apabila 5 hal ini menurut ketua pengadilan lolos, maka akan ditunjuk majelis hakim untuk diperiksa oleh ketua pengadilan. Baik, apabila terhadap sebuah dismisal proses tadi, perkara gugatannya didis, pihak penggugat yang kena dis tersebut dapat mengajukan perlawanan. Nah, proses perlawanannya adalah sebagaimana diuraikan di dalam diagram ini, yaitu tetap harus ada pendaftaran perlawanan, lalu perlawanan tersebut diperiksa dengan acara singkat oleh majelis hakim. Jadi ada 3 orang hakim tetap yang akan memeriksa proses atau perlawanan dari penetapan ketua tersebut yang menyatakan gugatan tidak diterima terkait dengan 5 poin tadi, lalu diperiksa dengan acara singkat, dan apabila putusan dari majelis hakim tersebut gugatan perlawanan ditolak, maka tidak ada upaya hukumnya, tapi bisa mendaftarkan gugatan baru. Tapi kalau gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim, jadi penetapan ketua tersebut gugur oleh majelis hakim, maka perkara dilanjutkan diperiksa dengan acara biasa oleh majelis hakim tersebut. Dilakukanlah proses persidangan dengan acara biasa. Itulah flowchart atau alur dari perlawanan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik. Kalau kita berbicara putusan di TUN, maka putusan itu terkait dengan pelaksanaannya itu hanya terhadap kekuatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahasa hukumnya inkrah van gewisde ya. Nah, tapi tidak semua jenis putusan memerlukan eksekusi. Hanya putusan yang bersifat penghukuman atau kondemnatoir atau putusan yang berisi beban kewajiban melakukan tindakan tertentu yang memerlukan eksekusi. Nah, putusan penghukuman itu antara lain yaitu ini dia. Pertama, kewajiban mencabut katun yang dinyatakan batal. Jadi kalau sudah ada petitum yang mengatakan batal sebuah keputusan, maka akan ada kewajiban untuk mencabut. Lalu ada juga kewajiban mencabut dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Misalnya, mencabut sebuah surat keputusan lalu diperintahkan membuat sebuah surat yang baru. Nah, lalu kewajiban menerbitkan katun dalam hal gugatan didasarkan kepada pasal 3 ini terkait dengan keputusan fiktif
baik itu ada fiktif negatif maupun fiktif positif. Lalu ada kewajiban membayar ganti rugi, lalu ada kewajiban melaksanakan rehabilitasi. Nah, ini biasanya untuk yang namanya kepegawaian, mengembalikan kedudukan atau mendudukkan seseorang ke dalam kedudukan yang semula atau yang lain yang sederajat. Ini diatur di dalam ketentuan pasal 97 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, di TUN itu sama dengan di Perdata juga ada upaya hukum biasa, luar biasa, banding, kasasi itu untuk yang biasa, dan PK untuk yang luar biasa. Prosedur banding ini sudah jelas diatur bahwa pengaturannya ini sama dengan, kami ulangi bahwa pengaturannya ada di dalam pasal 122 Undang-Undang Mahkamah Agung, ada juga dalam Undang-Undang 586, ini 14 hari sejak diberitahukan secara sah, lalu ada flowchart-nya 7 hari, 30 hari, baru dikirim berkasnya dalam waktu 60 hari. Lalu ada prosedur kasasi, sama, ini 14 hari dan prosedurnya ada di dalam ini, flowchart-nya, Anda ikuti saja. Lalu ada prosedur PK. Ya, eksekusi. Jadi banyak yang bertanya kepada majelis hakim. Ini putusannya macan ompong, nggak bisa dieksekusi dan segala macam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa ini yang Anda harus pahami bersama. Bahwa ada yang namanya eksekusi otomatis di Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya ambil contoh. Putusannya adalah menyatakan batal sebuah surat. Lalu mewajibkan tergugat mencabut surat. Sudah itu saja. Lalu ada menghukum biaya perkara. Sudah. Apakah harus ada eksekusi di sana? Tidak. Aturannya tidak. Kenapa? Karena kalau juga tidak dilaksanakan kewajiban mencabut oleh tergugat, maka secara hukum, sekali lagi saya garis bawahi, secara hukum, maka 60 hari kerja putusan berkekuatan hukum tetap kepada pihak dinyatakan dengan sendirinya keputusan atau surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Itu sudah nyata di dalam sebuah pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 116 ayat 2 Undang-Undang TUN. Makanya saya bingung kalau ada yang bertanya, kok tidak bisa dieksekusi di TUN? Loh, kalau kaitannya kepada eksekusi otomatis, tidak perlu lagi ada namanya pencabutan dan segala kewajiban-kewajiban. Kalau dia taat, dia langsung mencabut. Begitu inkrah atau berkekuatan hukum tetap, langsung dicabut, dibuat sebuah surat mencabut. Tapi kalaupun dia mau ngeyel, si tergugat ini ngeyel, tidak mau mencabut dan segala macam, toh otomatis 60 hari surat tersebut sudah tidak berlaku lagi secara hukum. Itu yang pertama. Lalu ada namanya hierarkis. Hierarkis ini adalah terkait dengan keputusan yang ada amarnya, yaitu menerbitkan sebuah keputusan baru. Ini contohnya amar ya, saya bicara amar. Satu, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2, menyatakan batal surat bla bla bla. 3, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat bla bla bla. Itu surat yang tadi. 4, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan. Jadi ada kewajiban untuk menerbitkan, ya, menerbitkan suatu keputusan. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat bla 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 bla. Baru yang kelima, menghukum biaya dengan biaya perkara. Untuk putusan yang seperti ini, maka ada eksekusi hierarkis namanya. Nah, jadi pertama penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Lalu pejabat yang tidak melaksanakan dikenakan upaya paksa sanksi administratif, lalu diumumkan kepada media cetak. Lalu ada mengajukan kepada presiden untuk melaksanakan putusan tersebut, yaitu menerbitkan suatu keputusan barunya. Nah, inilah eksekusi hierarkis namanya. Tapi sekali lagi, kalau untuk yang mewajibkan tergugat untuk mencabut bla 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 bla, dia tidak mencabut dalam waktu 60 hari inkrah, ya sudah otomatis dia tidak berlaku. Nah, ini jadi lebih kepada yang menerbitkan keputusan yang baru. Ini ya Bapak Ibu ya, supaya jelas bahwa jangan dibilang Katun itu PT UN tidak memiliki gigi atau macan ompong. Oh, keliru. Yang ada bukannya tidak memiliki macan ompong, tapi yang ada adalah pejabat tata usaha negaranya tidak taat hukum. Nah, itu saja. Yang ada seperti itu. Baik, kita lanjut kepada poin yang saya mau sampaikan. Perkara yang diperiksa dengan acara khusus.
Terkait dengan fiktif positif, ini adalah perkembangan dari pasal 3 fiktif negatif. Lalu ada pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, untuk itu, untuk administrasi pemerintahan ini sudah dirubah dengan, ini Perma nomor 8 tahun 2017 ya. Ini sudah dirubah atau dimodifikasi atau sudah diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga mengenai dikabulkan atau tidak itu sudah dalam waktu 30 hari. Saya tidak akan membahas lebih jauh dengan permohonan fiktif positif karena sekarang masih sedang ada perdebatan apakah masih berlaku atau tidak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi untuk permohonan fiktif positif saya skip. Bapak Ibu semua nanti menunggu perkembangannya saja. Saya akan bicara tentang pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau dulu kita tahu bahwa ada namanya perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, sebelum adanya Perma, oh ini salah Pak ya, ini Permanya, ini Perma nomor 1 tahun 2020 ya. Oke, nanti dirubah. Nah, perbuatan melawan hukum itu setahu Anda atau dulu kita tahu ini adalah masuk dalam lingkup pengadilan perdata. Dengan adanya Perma, maka undang-undang penyalahgunaan wewenang atau onreh overhead mati denda atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah itu sudah masuk ke dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah masuk di dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara. Oh, saya keliru ini saya. Sebentar ya. Oke. Maaf saya ulangi. Kalau terkait dengan OOD, ini kita bicara, saya maksud dari slide ini adalah bukan OOD, tapi pasal 21. Baik, penyalahgunaan wewenang ini juga terkait dengan kewenangan diskresi, kewenangan mandat, dan kewenangan atributif. Jadi penyalahgunaan wewenang ini kami mau berbicara lebih jauh kepada pasal 21 ini terkait, contohnya ini terkait dengan korupsi. Kalau kita berbicara teori hukum masih terjadi perdebatan antara apakah peradilan umum atau peradilan pidana itu punya hak untuk memeriksa atau mengadili terkait dengan sebuah kewenangan. Kalau Anda berbicara, Anda membaca mengenai pasal-pasal di dalam undang-undang korupsi, maka Anda akan menemukan yang namanya kalimat sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang. Nah, kalau kita berbicara teori hukum, sekali lagi ya, kita bicara teori hukum. Kewenangan itu mutlak ada di pemeriksaan atau pengujian unsur penyalahgunaan wewenang itu ada di pengadilan tata usaha negara. Tapi seringkali dalam perkara pidana itu diambil alih oleh pengadilan pidana dalam memeriksa sebuah perkara korupsi. Saya mau ambil contoh, itu adalah perkara Akbar Tanjung. Nanti Anda baca ya, perkara Akbar Tanjung. Itu terkait dengan sengkarut atau terkait dengan polemik siapa yang harusnya berwenang untuk menilai ada tidak penyalahgunaan wewenang. Nah, itu ada di dalam perkara Akbar Tanjung. Lalu juga ada perkara di Medan tahun 2015, itu juga ada terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Nah, untuk itu maka
PT UN itu sebenarnya sudah mengatur atau memberikan batasan bahwa itu semua adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menilai atau menguji unsur penyalahgunaan wewenang, baik itu yang menimbulkan kerugian negara ataupun tidak. Nah, Dimas mana, Mak? hanya saja ini masih saling bertabrakan dengan kewenangan pidana. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa mempelajari ini lebih lanjut. Lalu TUN juga mengenal yang namanya sengketa informasi publik. Di setiap provinsi itu ada namanya Komisi Informasi Provinsi atau KIP. Nah, Komisi Informasi ini sifatnya adalah melakukan proses permohonan atau permasalahan sengketa terkait dengan sengketa informasi. Lalu apabila masih ada keberatan tidak terselesaikan, maka masuk atau diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk hal-hal yang terkait dengan informasi publik, tapi juga masuk ke Pengadilan Negeri untuk informasi yang terkait dengan non-publik atau non-negara. Itu ada di dalam alur ini, jadi ini kewenangan lain yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi inilah terkait dengan informasi publik, ya. Lalu juga ada namanya sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah. Ini juga menjadi kewenangan TUN, diatur terkait dengan bagaimana penetapan lokasi pengadaan tanah, tahapan-tahapan dan waktunya. Saya mau memberikan contoh apa? Ini terkait contohnya adalah menetapkan lokasi jalan tol, menetapkan lokasi pembangunan sebuah lintasan atau sebuah bandara, penetapan lokasi sebuah bendungan, itu adalah penetapan lokasi pengadaan tanah. Dan apabila ada pihak yang berkeberatan dan dia adalah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, maka dapat mengajukan sengketa TUN mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah. Lalu di TUN juga ada namanya sengketa proses pemilu. Nah ini biasanya 5 tahunan ya, 5 tahunan. Jadi proses penyelesaiannya ini nanti mungkin tahun 2024 ya mungkin akan kembali ada terkait dengan proses sengketa pemilu ini. Nah ini contoh dari hal-hal yang baru di dalam TUN. Nah, tapi saya mau sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada sekarang ini di TUN atau di pengadilan di seluruh Indonesia, saya bicara khususnya TUN, segala sesuatu itu sudah melalui yang namanya electronic court, persidangan elektronik. Nah, persidangan elektronik ini mengharuskan semua proses gugatan pemeriksaan perkara dilakukan melalui e-court. E-court ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah e-filing, yaitu pendaftaran secara elektronik. Lalu e-payment, pembayaran secara elektronik. Ini memangkas yang ada pertemuan dengan pihak pengadilan dalam hal pembayaran. Lalu juga e-summon. E-summon itu pemanggilan secara elektronik, tidak ada lagi pemanggilan melalui pos atau surat tercatat atau melalui jurusita, tapi panggilannya melalui elektronik. Lalu yang terakhir adalah e-litigation, persidangannya juga secara elektronik. Nah, selalu banyak yang terkendala terkait dengan pertama, tidak terverifikasinya seorang advokat di pengadilan tinggi sehingga advokat tersebut tidak bisa mendapatkan akun dan tidak bisa mendaftar gugatan secara e-court. Ini masih sering beberapa kali terjadi di beberapa tempat. Oleh sebab itu, apabila Anda nanti menjadi seorang advokat, segera verifikasi akun Anda, segera verifikasi keadvokatan Anda, supaya Anda bisa mengajukan atau melakukan sebuah gugatan melalui e-court. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masih seringnya advokat tersebut ini memiliki akun yang berbeda-beda.
akun email yang berbeda-beda. Mulai dari sekarang nanti siapkan benar bahwa email Anda adalah email yang terverifikasi, sehingga Anda tidak perlu mengganti-ganti email lagi untuk melakukan pendaftaran secara e-court. Saya tidak bisa gunakan email alamat elektronik ya, begitu ya, alamat elektronik. Lalu juga selanjutnya ya ini terkait dengan mengunggah. Banyak dari advokat itu juga belum paham cara mengunggah melalui kolom-kolomnya. Jadi kalau memang Anda belum paham, segera datang ke pojok e-court di setiap pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia, baik itu di Medan, Jakarta, Bandung, dan semuanya, pasti akan ada yang namanya pojok e-court. Pojok e-court ini dengan senang hati akan membantu Anda dan memberikan penjelasan untuk bagaimana bisa proses persidangan secara elektronik ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga Anda akan bisa melewati persidangan secara elektronik dan sangat memangkas waktu dan biaya, dan Anda bisa melakukan tahapan-tahapan persidangan tanpa ada kendala-kendala yang berarti. Itu yang Anda harus pahami. Lalu yang kedua, bahwa dengan adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, maka seluruh kewenangan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, ini yang tadi saya keliru sampaikan, itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apa itu perbuatan melawan hukum? Kalau Anda tahu bahwa 1330 ada perbuatan melawan hukum, 1365 perbuatan melawan hukum, di sana ada perbuatan melawan hukum, ada juga lakukan perbuatan melawan hukum oleh badan hukum atau seseorang, tapi ada juga yang perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang oleh pemerintah itu kewenangannya adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya. Jadi itu kompetensi relatif, ya. Kompetensi relatif itu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi apabila Anda nanti menjadi advokat, Anda akan mengajukan gugatan atau Anda menghadapi sebuah gugatan di pengadilan negeri terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, maka Anda harus segera menyatakan bahwa ini harus dieksepsi dan disampaikan bahwa ini adalah kewenangan pengadilan tun, bukan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pemerintah, contohnya saya mau bilang Anda berbicara mengenai papan reklame yang jatuh, atau jalan berlubang, atau terkait dengan pelabuhan, pelayanan-pelayanan publik yang seharusnya kewajiban-kewajiban pemerintah yang tidak dilaksanakan, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Apabila Anda merasa dirugikan terhadap kelalaian atau tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemeriksaannya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimanapun Anda berada. Gitu ya. Jadi contohnya sesuai dengan kewenangannya lah, bisa di Jakarta, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ini, dan saya akhiri untuk slide-nya. Dan apabila Bapak Ibu semua ada pertanyaan, dengan senang hati kalau bisa saya tanggapi, saya jawab, saya akan jawab. Demikian Pak moderator, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Pak Jimmy dan juga para peserta PKPA kita. Tepat di jam 11:30 kita mengakhiri materi hukum acara PT-UN. Terima kasih kepada Pak Jimmy. Silakan boleh live Pak, karena kami akan melanjutkan materi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada saya salah penyampaian, mohon dimaafkan, dan silakan melanjutkan proses pemeriksaan PKPA ini, dan selalu jaga protokol kesehatan. Salam sehat dan semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan. Kita waktunya untuk istirahat, maka akan kita lanjutkan di jam 1 siang. Untuk materi berikutnya, ada pertanyaan teman-teman? Baik, saya rasa tidak ada. Boleh live atau menunggu sampai jam 1 siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.